Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Minggu lalu kita telah belajar tentang pentingnya menghafal Al-Quran dan tentang prinsip dasar menghafal Al-Quran. Dan di hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tentang metode menghafal Al-Quran. Sebelum kita berbicara mengenai metode menghafal Al-Quran, kita harus terlebih dahulu menyiapkan hati kita untuk menghafal. Jika yang akan menghafal adalah diri kita, maka pastikan hati kita secara lahir dan batin telah siap untuk menghafal. Begitu juga ketika anak-anak kita yang akan menghafal, maka kita harus terlebih dahulu membiasakan atau mengkondisikan mereka agar siap menghafal Al-Quran. Sebab jika hati kita belum siap menghafal Al-Quran, begitu juga dengan hati anak-anak kita belum siap untuk menghafal Al-Quran, maka dengan metode apapun itu tidak akan pernah bisa membantu dalam proses kelancaran menghafal Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perumpamaan anak perempuan ketika hatinya telah terpaut dengan film Korea, maka dia menonton berjam-jam akan mampu mereview bagaimana alur cerita dari awal hingga akhir. Begitu juga dia mampu mengingat kembali, mereview kembali siapa saja artis yang ada di dalamnya. Bahkan lagu-lagu Korea yang dijadikan soundtrack dalam film tersebut, ia pun akan hafal. Perumpamaan anak laki-laki ketika hatinya telah terpaut dengan bola, ketika ada pertandingan bola dan ia menonton dengan durasi sampai ia selesai, kurang lebih 90 menit mungkin, ia akan mampu pula menceritakan bagaimana alur pertandingan dari awal sampai akhir. Baik itu siapa saja yang mampu menggolkan bola, siapa saja yang melanggar, bahkan bagaimana proses bola itu dapat digiring sampai gawang. Kembali kepada Al-Quran. Ketika hati kita sudah terikat dengan Al-Quran, sudah siap menghafal Al-Quran, maka seberapapun lama kita menghafal dan seberapapun hambatan-hambatan yang kita lalui dalam menghafal akan mudah kita lalui dan terasa ringan di pundak kita dalam kita menjalaninya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita ini menyiapkan hati secara lahir maupun batin agar semakin dekat dengan Al-Quran untuk mempermudah dalam proses menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah fungsikan panca indera dari yang ada di dalam tubuh kita ini. Mata dibiasakan untuk melihat bacaan Al-Quran. Telinga dibiasakan untuk mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Mulut dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Hidung dibiasakan untuk bagaimana mengatur nafas dalam membaca Al-Quran. Begitu juga dengan tangan kita dibiasakan untuk mengaplikasikan dari tafsir-tafsir makna yang ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu apalagi yang kedua adalah
meniatkan hati kita. Bagaimana hati kita bisa niat dengan sebenar-benarnya, karena Allah tidak ada pikiran yang ada di dalam pikiran kita tentang urusan duniawi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bersuci. Bersuci dari hadas dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Lalu bagaimana dengan anak didik kita yang harus dipersiapkan dalam proses menghafal Al-Quran agar dekat dengan Al-Quran? Maka jika itu kasusnya adalah anak kandung kita atau anak didik kita, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah melalui pendekatan. Karena apa? Jika seorang guru atau seorang orang tua tidak ada kedekatan atau bonding dengan anak, itu juga akan menjadi hambatan dalam proses menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah melakukan apersepsi. Apersepsi seperti apa? Apersepsi ini meliputi pengkondisian yang di dalamnya ada ice breaking. Jadi menjadikan anak didik kita terlebih dahulu fokus. Setelah fokus dengan ice breaking atau dengan nyanyian-nyanyian, maka itu baru bisa dilakukan proses menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah dengan cara bercerita ataupun dengan permainan-permainan sehingga anak tersebut semakin semangat dalam menghafal Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kunci dasar menghafal Al-Quran terdiri dari 3 yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran, yaitu menambah ayat. Menambah ayat ini adalah proses yang wajib dilakukan, yang tidak boleh lepas dalam proses menghafal. Yang kedua adalah tasih. Tasih ini adalah setoran. Setoran ini harus dilakukan kepada guru atau pendamping yang mampu membetulkan bacaan hafalan kita. Dan yang ketiga adalah murojaah. Murojaah adalah mengulang hafalan. Dari ketiga ini tidak boleh kita lupakan, harus selalu kita ingat dan harus selalu kita aplikasikan dalam proses menghafal Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita akan membahas tentang metode. Metode menghafal Al-Quran itu banyak sekali. Ada metode sekejap dalam menghafal, yang kedua ada metode tabarok, yang ketiga ada metode protaba, ada juga yang lainnya metode-metode yang bisa kita terapkan. Saya ambil contoh dengan metode tabarok. Metode tabarok ini biasanya dilakukan sebanyak durasi 4 jam. Dalam waktu 4 jam ini terdiri dari murojaah, talqin, setoran, dan murojaah lagi selama 4 jam. Akan tetapi, kalau metode protaba ini biasanya dilakukan selama 3 jam. Akan tetapi jika hal ini diterapkan di sekolah biasa, perharinya adalah 1 jam. Ada ice breaking dan pengkondisian selama 1 jam. Yang kedua adalah talaki yang dilakukan juga selama 1 jam menambah ayat. Dan yang ketiga adalah setoran. Kapan dilakukan murojaah? Murojaah itu dilakukan ketika hari libur. Biasanya di metode protaba ini ketika hari libur jam 3 pagi, orang tua diminta untuk mengantarkan anak didiknya ke markas untuk melakukan bersama-sama murojaah surat yang sudah dihafal sebelumnya. Dengan berbagai metode apapun sebetulnya bisa diterapkan. Yang penting itu tadi, hati kita, hati anak-anak kita telah siap dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.